Seorang pria bernama Wenren Yishuan melakukan tindakan ceroboh membuka sebuah segel agung yang mengekang keberadaan binatang suci super kuat, Qilin, demi mendapatkan sesuatu di tubuh makhluk tersebut sebagai obat yang akan diberikan kepada ibunya yang mengalami suatu penyakit. Ibunya juga ada di sana bersama cewek bernama Shen Tuyuanshu. Hanya saja untuk bisa mendapatkannya, Yishuan harus terlibat dalam pertarungan terlebih dahulu dengan Qilin. Dalam pertarungan yang berlangsung, Yishuan menunjukkan kemahirannya dalam penggunaan elemen api. Namun itu belum cukup untuk mengalahkan Qilin yang jauh lebih kuat darinya. Ketika menerima luka yang cukup berat di tubuhnya, Yishuan terpaksa menggunakan Huo Huan, sebuah spirit api kuat yang berwujud pita oranye di kedua pergelangannya. Namun kendati demikian, Qilin masih jauh lebih kuat dan terus membuat Yishuan terdorong mundur. Di tengah-tengah pertarungan, kemudian dia mendapatkan bantuan dari Shen Tuzie, kakak Yuanshu, yang membekukan Qilin dengan elemen air yang dirubahnya menjadi es. Selain Zie, terdapat 3 orang lain. Mereka masing-masing memiliki kekuatan elemen tanah, kayu, dan logam yang akan membantu kembali menyegel Qilin. Di tengah pertarungan, Qilin memanfaatkan momentum untuk menculik ibu Yishuan dan Yuanshu masuk ke dalam gerbang agung yang akan segera kembali tertutup. Seraya berkata, jika sang penjaga elemen api alias Yishuan yang sudah membuka gerbang tanpa izin telah menyebabkan anak binatang suci tersebut menghilang, dan hal ini akan menggemparkan makhluk di dunia iblis. Maka dari itulah Yishuan diminta untuk membawa kembali anaknya jika ingin para sandera dikembalikan. Part tersebut menjadi prolog dari Donghua Folk Hill of Five Element. Di suatu tempat di pegunungan berkabut, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak ceria bernama Su Xiaoan yang mendatangi nenek Shanpo untuk mengambil bahan obat-obatan untuk dibawa ke lokasi toko obat ayahnya di Balai Chengshou. Di tengah jalan dia bertemu dengan Chu Huang dan Zhang Liu sebagai paman ke-6 dan ke-7-nya yang tengah membicarakan efek dari obat yang mereka minum dan telah membuat keadaan keduanya mulai membaik. Chu Huang juga yakin jika Su Xiaoan di masa depan bisa menikah dengan anaknya yang ganteng sama kayak Pak Tua tersebut, katanya. Setibanya di Balai Chengshou, dia bertemu dengan paman kelimanya yang sedang meracik obat sebelum akhirnya pergi ke aula untuk menemui ayahnya. Hanya saja di depan pintu, Su Xiaoan tak sengaja menabrak si ayah, membuat guci berisikan obat luka racikannya terjatuh ke permukaan. Meskipun si ayah gak marah, tapi dia nyuruh anaknya buat bertanggung jawab. Xiaoan diminta untuk pergi ke area gunung belakang dan bertemu dengan seorang Pak Tua pemabuk untuk mengambil guci obat yang baru dia pesan. Memberikan peringatan, karena area gunung belakang punya banyak cabang, Xiaoan diminta untuk kembali sebelum hari gelap. Sebelum akhirnya si ayah memberikan sekantung uang kepada anaknya sebagai biaya untuk membeli guci. Di tengah jalan, Xiaoan bertemu dengan 3 orang misterius yang menanyakan lokasi penginapan desa dengan alasan jika ketiga orang tersebut lelah setelah menempuh perjalanan yang panjang dan ingin beristirahat. Xiaoan yang merasa ngeri berpikir kalau 3 orang misterius itu pengen ngambil uangnya. Dengan begitu panik, dia langsung ngasih tahu lokasi desa Dishan yang bisa ketiga orang tersebut singgahi. Kabur dengan panik, Xiaoan mulai tergelincir jatuh sampai tersesat di dalam gunung dan tak sengaja menemukan batu prasasti besar bertuliskan Sen Yin Wushan. Dia juga dibuat kaget oleh seekor bebek yang menyentuh kakinya dan secara refleks bebek tersebut langsung dilempar random sama dia. Mengikuti arah dari bebek yang terbang, Xiaoan dibawa ke sebuah kolam tempat di mana dia bertemu dengan seorang cowok keker. Dia adalah Yishuan. Saking kagetnya ngeliat cowok telanjang, Xiaoan malah jatuh tergelincir ke bawah kolam bersamaan sama cowok telanjang yang lompat dari air, tapi bukan buat nolongin dia, tapi nolongin si bebek yang nyawanya lebih berharga. Pas ngeliat kondisi Xiaoan, cowok tersebut malah kena suplek gara-gara dianggap mesum. Pada akhirnya Xiaoan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Karena hari sudah sore, Xiaoan panik. Dia belum sampai ke tempat Pak Tua pemabuk, namun hari sudah mau gelap. Nasib baik si Pak Tua pemabuk merupakan orang yang cukup dikenal oleh Yishuan, dan kemudian keduanya pun pergi ke tempat Pak Tua pemabuk itu bersama-sama. Di tengah jalan, Xiaoan yang penasaran dengan Shen Yin Wushan di batu prasasti besar sebelumnya pun bertanya sebenarnya apakah arti dari tulisan tersebut. Yishuan pun mulai menjelaskan jika di zaman dulu Shen Yin Wushan adalah rumah bagi banyak demonic beast, makhluk jahat yang suka menangkap manusia.
Tentu sebagai manusia biasa, kebanyakan orang tak dapat melawan para binatang iblis. Pada keadaan putus asa tersebutlah terlahir 5 orang praktis yang mengumpulkan energi yin dan yang, mengubahnya menjadi 5 elemen: logam, kayu, air, api, dan tanah. Dan mereka menjadi orang yang mengusir semua binatang iblis di puncak gunung Shenin Wusan, lalu meletakkan segel yin dan yang raksasa untuk menyegel beast yang paling berbahaya di sana. Dan segel tersebut dijaga oleh 5 utusan dari 5 praktisi elemen yang berbeda dan berperan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia iblis. Keberadaan mereka lah yang membuat situasi menjadi terasa damai. Setelah mendengar cerita tersebut, Xiao An ngerasa nggak terlalu percaya dan menganggapnya cuma sebagai cerita legenda saja. Kata Yishuan, walaupun binatang iblis yang kuat disegel, namun tidak dengan para iblis kroco. Itulah kenapa mereka nggak boleh keluyuran di luar ketika hari sudah mulai gelap. Keduanya pun tiba di rumah Pak Tua pemabuk yang dipenuhi oleh banyak guci. Sesuai sama namanya, Pak Tua satu itu lagi tidur di bawah botol arak dalam keadaan mabuk. Setelah memberikan uang untuk mendapatkan guci pesanannya, Xiao An juga mendapati jika kebanyakan guci di sana itu dibuat sama Yishuan yang skill produksinya lebih jago dari Pak Tua tersebut. Karena hari sebentar lagi gelap, Yishuan pun menemani Xiao An kembali ke desa. Di desa Dishan, para penjaga gerbang membunyikan bel peringatan. Ternyata saat itu di depan gerbang desa, 3 orang misterius yang tiba di sana melakukan penyerangan dan telah membunuh 2 orang dari desa. Sebelum korban bertambah, Chu Huang datang sebagai bala bantuan. Namun dengan cukup mudah dia bisa ditumbangkan sama lawannya. Jadi paman kelima pun harus turun tangan untuk menggantikan Chu Huang. Bersama dengan itu, Yishuan dan Xiao An yang melihat dari arah kejauhan sadar jika 3 orang yang sedang melakukan penyerangan adalah orang-orang misterius yang sempat ditemui oleh cewek tersebut. Paman kelima yang menggunakan tombak mampu mendorong lawannya dan memberikan luka di bahu lawan. Tapi situasi mulai berubah ketika 2 musuh menyerangnya secara bersamaan. Di tengah pertarungan, Zhang Liu berniat untuk memberikan bantuan dengan menggunakan anak panah peledaknya. Namun sayangnya lawan bisa memantulkan serangan tersebut menjadikannya sebagai serangan makan tuan. Sebelum si paman kelima kena dieksekusi, pada akhirnya Yishuan turun tangan secara langsung, menginjak batang leher musuhnya sampai mati sebagai permulaan. Dan kemudian memanggang satu musuh lainnya dengan kekuatan apinya. Dari sini didapati jika musuh ternyata merupakan para iblis merak. Sedangkan orang-orang desa menganggap jika Yishuan merupakan sang utusan elemen api. Lebih dari itu, yang bikin warga desa terkejut ialah ketika mereka melihat ada bebek yang bisa bicara. Dia adalah Shui Bao yang dibawa sama Yishuan. Tak jauh dari sana, di sebuah rumah nampak terlihat beberapa anak yang mencuri makanan kering yang lagi dijemur di luar, tapi malah dipergokin sama Danzi, bocah pemilik rumah yang langsung ngusir bocil pencuri tersebut. Ada juga Yu Qing, kakak Danzi yang pulang setelah 1 tahun gak pulang-pulang ke rumah. Setelah kangen-kangenan sebentar, Yu Qing memberikan adiknya buah merah yang belum matang dan rasanya sangat asam, serta sebuah kosmetik yang Danzi yakini pasti mau dikasih kakaknya buat Xu Xiaoan. Tapi di tengah itu semua, keduanya malah mendengar suara dentuman dari arah gerbang desa dan keduanya pergi untuk melihat keadaan. Di area gerbang, sementara Xu Xiaoan membawa paman kelimanya yang terluka masuk kembali ke desa, Yishuan dihadapkan dengan iblis merak yang lebih kuat dari 2 iblis sebelumnya. Baru pengen maju, tapi Yishuan disuruh mundur sama si bebek yang pengen menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Cepat sih, tapi... Ya, pada akhirnya Yishuan pun bertarung dengan si iblis merak. Yishuan mendominasi pertarungan meskipun keduanya bertarung di air. Cuman di tengah pertarungan, setelah didorong mundur, musuh lebih memilih untuk kabur dari pertarungan tersebut, terbang ke arah pemukiman warga. Pak Kades dan Xiao An datang ke desa sambil membawa paman-pamannya yang terluka, membuat warga bertanya-tanya terkait insiden yang telah menimpa mereka. Bersama dengan anak Chu Huang, Yu Qing, dan Danzi yang tiba di sana, Pak Kades ngasih tahu kalau mereka baru saja diserang sama binatang iblis dan bikin warga jadi tambah panik. Coba menenangkan keadaan, Pak Kades nyuruh warga buat segera mengambil senjata di rumah mereka masing-masing dan bersiap berhadapan dengan monster. Tapi sebelum melakukannya, tahu-tahu monsternya udah berdiri di belakang Pak Kades. Makhluk tersebut bertanya sama Pak Kades tentang sesuatu yang dia cari-cari. Iblis merak ini yakin kalau Pak Kades mengetahuinya, karena apa yang tengah dia cari aromanya tercium dari tubuhnya. Sebelum mendapatkan jawaban, Yishuan kembali muncul, menyudutkan iblis merak dengan mencengkeram kedua sayapnya.
Tapi Yishuan malah terluka karena berusaha melindungi warga desa dari semburan iblis merak, membuat kaki dan lengan kirinya tak bisa digunakan untuk sementara waktu. Musuh tiba-tiba melebarkan ekornya, diikuti dengan bulu-bulu cantiknya yang bersinar. Merasakan bahaya, Yishuan minta warga buat segera menutup matanya, atau apapun boleh selama mereka nggak melihat ekor iblis merak yang bersinar. Sebagian warga yang gak sempat mengalihkan pandangannya dari makhluk tersebut mulai menunjukkan pergerakan tak biasa. Kulit menghitam, mata memerah, dan ya, mereka perlahan berubah menjadi monster yang tak bisa mengendalikan diri. Bersama dengan itu, iblis merak juga mulai menyerap beberapa esensi kehidupan warga, mengubah mereka menjadi abu dan tulang belulang. Sedangkan untuk iblis merak, dia bertransformasi ke bentuk humanoid bernama Chenshou. Nenek Shanpo yang baru datang dan menyaksikan banyak korban berjatuhan berkata, jika ini merupakan hari pembalasan tak terhindarkan dari perbuatan keji yang telah diperbuat oleh warga desa. Nenek Shanpo yang didatangi oleh iblis Chenshou dan esensinya ikut diserap, menunjukkan arah dari sesuatu yang dicari oleh iblis tersebut sebelum akhirnya iblis tersebut pergi ke arah tujuannya. Di arah lain, Yishuan yang telah pulih dari kelumpuhan langsung melakukan pengejaran, diikuti Pak Kades yang mengikuti dari belakang. Walaupun gak berubah jadi abu, tapi Nenek Shanpo akan segera mati. Sebelum itu beliau ngasih tahu Xiao An jika dia tidak boleh percaya pada siapapun, termasuk kepada ayahnya sendiri. Di arah lain, Chu Huang yang kehilangan kendali mulai menyerang warga secara random sebelum anaknya sendiri dijadikan sebagai target sasaran. Si anak kemudian diselamatin sama Yu Qing, tapi dia tidak bisa melarikan diri ketika disudutkan ke arah dinding bebatuan dengan cakarnya. Serangan yang juga mengenai kaki si anak. Setelah menyerang anaknya, Chu Huang berkata jika dia tidak bisa mengendalikan tangannya yang akan segera menusuk tubuh Yu Qing. Menyaksikan sang kakak berada dalam bahaya, Danzi memberanikan diri untuk memberikan bantuan, memukul si monster dengan sebatang kayu. Serangan tak berefek yang justru malah membuat bocil tersebut harus ikut mengalami luka fatal, seperti sebuah tameng daging yang ditempatkan di barisan paling depan. Setelah mendaratkan serangan tersebut, Chu Huang menangis, minta kepada Yu Qing untuk segera membunuhnya. Tak ada pilihan lain, Yu Qing pun menuruti perkataan Pak Tua tersebut. Sebelum pergi selamanya, Yu Qing menuruti permintaan sang adik memberikannya kembali buah merah. Tapi Danzi merasa jika buah yang kali ini dia makan terasa manis. Kembali ke Yishuan, dalam pengajaran yang dilakukan, dia kembali terlibat dalam pertarungan sengit melawan Chenshou yang telah menjadi semakin kuat, dan iblis tersebut menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat Yishuan tak berkutik. Walaupun ujung-ujungnya dia malah kehabisan energi lebih dulu. Kirain udah menang, tapi ternyata Yishuan masih berdiri dengan tegap, bahkan nampak sangat berbeda dari sebelumnya. Yishuan kini sedang memasuki mode manifestasi dewa. Selain seluruh tubuhnya yang mengirang, kekuatannya juga meningkat drastis dari sebelumnya. Yishuan menghancurkan jantung Chenshou dengan tinjunya sampai membuatnya terbunuh. Sebelum benar-benar mokat, Chenshou sempat mengirimkan sehelai bulu berisikan informasi besar ke dunia iblis. Yishuan gak nyangka jika iblis merak itu mampu membuat manusia berubah menjadi monster. Gak ngasih tahu secara langsung, Yishuan diminta buat masuk ke dalam sebuah gubuk di belakangnya untuk melihat kebenaran. Pak Kades yang datang terburu-buru dan memohon supaya Yishuan jangan masuk, kepleset kayu dan menjatuhkan sebotol obat yang disebut Pak Kades sebagai pil surgawi. Segera masuk ke dalam gubuk, Yishuan tercengang ketika melihat seekor anak cilin yang dirantai dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kering, penuh memar, dan banyak sisik di tubuhnya yang telah menghilang. Yishuan marah besar sebab dia tahu jika binatang suci tersebut telah dieksploitasi oleh si Pak Kades. Meskipun gak nyerang Pak Kades, tapi Yishuan memberikan tatapan mengerikan buat dia sambil membawa tubuh anak cilin bersamanya. Si iblis merak berkata, jika selanjutnya dunia iblis tidak hanya akan merebut binatang suci tersebut dari tangan Yishuan dengan kejam, mereka juga bahkan akan menggunakan warga desa sebagai umpan. Setelah insiden berdarah di desa Dishan, Su Xiaoan mulai sering melihat mimpi-mimpi yang aneh, sementara ayahnya menangis setelah dia kehilangan salah satu saudaranya.
Sebagian besar warga telah keluar dari desa setelah penyerangan iblis terjadi. Sedangkan untuk para penjaga, mereka bingung dengan apa yang mesti mereka lakukan kepada mayat iblis burung di sana. Tak berselang lama datang seorang pria parubaya yang nampaknya punya status cukup tinggi karena dihormati oleh para penjaga. Pria tersebut kemudian menyedot jasad si iblis merak. Di tempat lain, Yu Qing yang berada di depan kuburan Danzi dan masih meratapi kematian adiknya didatengin sama para bocil pencuri yang datang untuk mengembalikan makanan kering yang sempat mereka curi. Daripada makanan yang kembali, Yu Qing lebih menginginkan adiknya untuk kembali ke Su Xiaoan yang akhirnya mendapati fakta dari penyerangan monster bisa terjadi. Jadi 3 tahun yang lalu, desa mereka mengalami wabah besar yang membuat hampir seluruh warga jatuh sakit dan cukup memakan banyak nyawa. Wabah yang juga membuat ingatan Xiaoan menjadi menghilang. Setelah melakukan banyak upaya, Pak Kades tidak menemui jalan keluar untuk menghilangkan wabah tersebut. Hingga akhirnya si anak Cilin muncul di desa. Dan secara tak sengaja, satu sisiknya jatuh ke dalam sumur. Dan warga yang meminum air dari sumur tersebut jadi sembuh total. Dan dari situlah Pak Kades bersama saudara-saudaranya mulai mengeksploitasi makhluk tersebut, memanen sisik-sisiknya untuk dijadikan sebagai pil surgawi. Tak berselang lama si penyedot burung sebelumnya pun datang, yang ternyata merupakan saudara pertama Pak Kades bernama Ciji. Dia datang bersama saudara keduanya, Gongxi, serta 2 pengawal yang juga menemani mereka. Pak Kades cukup terkejut karena wajah saudara-saudaranya mengalami perubahan. Dia juga ngasih tahu jika pil surgawi yang mereka produksi ternyata tak cuma menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga bisa meningkatkan kekuatan iblis. Karena sebelumnya yang berubah menjadi monster hanyalah penduduk desa yang telah mengkonsumsi pil tersebut. Sedangkan untuk anak Cilin, makhluk tersebut sudah dibawa sama Yishuan, sang utusan api. Makanya di sini Ciji berniat untuk mengambil kembali anak Cilin yang diambil sama Yishuan. Xiaoan yang ingin mencari tahu lebih dalam terkait kalimat nenek Shanpo sebelum kematiannya, kemudian mengajukan diri untuk mencuri Cilin, beralasan jika Xiaoan sudah kenal sama Yishuan. Zechi, pengawal Ciji, akan menemani Xiaoan dalam misi mengambil kembali Cilin dari tangan Yishuan. Sementara Ciji dan yang lainnya baru akan beraksi ketika mereka sudah terbiasa dengan tubuh barunya. Di dunia iblis, setelah mendapatkan pesan kematian dari Chen Shou, para iblis mulai mengamuk dan mengambil tindakan pembalasan karena selama ini mereka harus tinggal di tempat yang tak layak. Berbeda dengan para manusia yang bisa hidup dengan kekayaan alam. Tujuan mereka selanjutnya ialah keluar dari penghalang, mengambil binatang suci Cilin sebelum akhirnya menghabisi penjaga 5 elemen yang membuat mereka tersegel di sana, dan barulah bisa benar-benar mendapatkan kebebasan. Dalam penyerangan selanjutnya, dunia iblis akan menurunkan Jiao Wei, Jiao Ying, dan Shen Chu untuk membawa si binatang suci, Cilin. Tak lama setelahnya datang seorang iblis kodok bernama Qing Pi yang melaporkan bahwa si Cilin kecil telah dibawa oleh Wenren Yishuan, si elemen api, yang menggunakan kekuatannya untuk menyegel tempat tersebut dan mereka kini telah kehilangan keberadaannya. Karena Chen Shou dikalahkan oleh Yishuan, Qi Shou merasa jika Yishuan itu merupakan sosok yang mesti diwaspadai. Namun menurut Qing Pi, setelah melangsungkan pertempuran dengan Chen Shou, Yishuan pasti telah terluka dan tak sekuat sebelumnya. Jadi ini adalah menjadi waktu-waktu terbaik bagi mereka untuk merebut Cilin kecil dari tangannya. Dan akhirnya para demon pun mulai bergerak untuk melakukan pencarian. Sedangkan Qi Shou dan Tan Shou yang dikenal sebagai iblis terkuat nggak ikut karena keduanya berada di dalam cincin segel yang terpasang di sana. Tak berselang lama hadir Jing Xuan, Chu Ren, Mo Xi, dan Ziye datang melakukan pengecekan cincin segel setelah mereka merasakan getaran hebat berasal dari tempat tersebut. Setelah memperhatikannya, mereka mendapati jika salah satu iblis terkuat Chen Shou yang mestinya juga tersegel di sana telah menghilang. Xuan Yuan Senjun, si logam yang baru tiba di sana dan telah melakukan penyelidikan, mendapati jika sebelumnya muncul kekuatan besar yang mempengaruhi pilar cincin segel dan meyakini jika itu berasal dari Wenren Yishuan yang 3 tahun lalu mengalami cedera parah pas lagi lawan Cilin, dan hal itu telah menyebabkan segel cincin apinya jadi melemah hingga membuat celah sebesar telapak tangan. Di antara 3 iblis terkuat, Chen Shou punya kekuatan untuk membelah diri. Ditambah dengan segel yang melemah, Chen Shou pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Saat itu seekor bangau datang untuk memberikan laporan kepada Shen Jun yang berisikan bahwa Chen Shou ternyata sudah mati, membuat utusan 5 elemen cukup tercengang. Sebelum akhirnya Shen Jun minta Jing Xuan buat memasang kembali segel dan memperbaiki celahnya. Dengan begitu, maka 2 iblis terkuat yang masih terjebak di sana tidak akan bisa lari kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Chen Shou.
Sementara itu di dalam area bukit berkabut, Yishuan dan Tuan Bebek kini sedang dalam perjalanan menuju segel agung Qilin, berniat ingin menukar Qilin kecil dengan ibunya dan Yuan Shu yang diculik sama binatang suci tersebut. Di tengah jalan dia merasakan nyeri di bagian leher. Kata Tuan Bebek mungkin itu adalah efek samping dari segel cincin api yang sekarang telah jadi bumerang baginya, di mana Yishuan akan merasakan sakit tak tertahankan di bagian leher jika terlalu banyak menggunakan kekuatan elemen apinya. Setelah sakit lehernya mulai mereda, mereka mendengar suara berisik-berisik dari arah lain. Dan ternyata suara berisik itu berasal dari para iblis kroco yang lagi pada main lari-larian. Dan mereka langsung pada ngeri pas Yishuan muncul di hadapan mereka. Para iblis kroco ini cukup unik. Di antaranya ada iblis berbentuk bola yang bisa meledak dan jadi kecil-kecil pas nyebar. Tapi dari arah lain, Yishuan juga bisa merasakan terdapat aura iblis yang kuat. Masih di Bukit Kabut, Xiao An dan Zechi yang sedang mencari Yishuan kini telah tiba di kolam 5 warna. Karena di tempat tersebut iblis bisa menyerang kapan saja, Zechi nyuruh Xiao An buat mempersiapkan dirinya. Zechi bisa merasakan jika Qilin kecil lokasinya tak jauh dari sana. Lalu dia memasang tanda di batu sebagai penanda jalan buat bosnya yang nanti nyusul belakangan. Ketika pengen ngambil air, Xiao An merasakan ada makhluk yang lagi mantau mereka. Dan taunya itu adalah 2 ekor iblis. Xiao An yang ditargetkan panah lengannya malah macet. Nasib baik sebelum cewek beban itu mati, Zechi langsung turun dan dia bisa ngalahin kedua iblis tersebut sendirian. Hanya saja pertarungan masih belum usai. Selanjutnya yang menunjukkan diri adalah iblis yang lebih kuat, Jiao Ying, yang terlihat bisa bertarung dengan menggunakan atribut air serta ditambah kipas tangan yang menyimpan senjata rahasia di dalamnya. Setelah memberikan luka kepada Zechi dan mencium bau darahnya, Jiao Ying gak nyangka kalau cewek ninja yang lagi dia lawan ternyata bukan manusia. Terlebih ada bau binatang suci yang tercium darinya, bikin Jiao Ying jadi sangat tertarik. Menggunakan serangan kombinasi, Zechi dan Xiao An bekerja sama melepaskan serangan anak panah dari arah yang berbeda. Dan ketika musuh teralihkan, Zechi mendekatkan jarak lalu menusuk Jiao Ying. Cuman gak berhasil sih, karena Jiao Ying menggunakan mulutnya buat nahan serangan tersebut. Tak cuma itu, dia juga menunjukkan kekuatan atribut listrik yang cukup kuat sebagai serangan balik. Sebelum Zechi kena eksekusi, Yishuan pun datang setelah dia merasakan aura iblis kuat yang berasal dari Jiao Ying. Melihat Yishuan yang datang sama Tuan Bebek dan si anak Qilin, Jiao Ying tertawa. Karena setelah melakukan pencarian yang cukup melelahkan, taunya malah si target pencarian malah datang sendiri kepadanya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Yishuan yang bertarung saling bertukar pukulan dengan lawannya berhasil merebut senjata kipas musuh yang menyusahkan, lalu membakarnya. Membuat musuh menyadari jika Yishuan merupakan si utusan elemen api 3 tahun yang lalu, sosok yang telah membunuh Chen Shou. Jiao Ying punya kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk bisa menang karena dia memiliki atribut air dan juga listrik yang jadi lawan alami dari atribut api. Ngomongin soal atribut, elemen Yishuan emang kalah, tapi bukan berarti dia akan kalah dalam pertarungan. Karena jika api lebih besar daripada air, maka api bisa membuat air menguap. Setelah menerima ledakan kekuatan api Yishuan, Jiao Ying pun berubah jadi belut besar, tubuh aslinya. Dan pas Yishuan pengen bakar belut tersebut, sakit di lehernya malah kumat, sehingga musuh memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan meledakkan dirinya jadi air yang membanjiri kolam. Di tempat lain, Qiji sama Daoli kini tengah melakukan pengobatan kepada saudara kelima mereka, Sanzi, yang terluka dari insiden di gerbang desa sebelumnya. Dan beberapa hari, saudara kelima mereka ini baru akan sembuh. Di saat itu pula ada si saudara ke-8, Yuan yang sedang mengangkut tubuh nenek Shanpo dan memasukkannya ke dalam sel. Ternyata sebelum Shanpo meninggal, mereka berhasil lebih dulu menyelamatkannya. Cuman karena si nenek mengetahui banyak rahasia busuk mereka, dia harus dikurung dan dia akan dijadikan sebagai kelinci percobaan dari pengujian pil keabadian. Yishuan yang tersapu oleh banjir kemudian kembali tersadarkan di bawah pohon. Walaupun dia kehilangan si Tuan Bebek, tapi Qilin kecil masih ada di dekatnya. Ada juga Zechi yang belum sadar. Dan Yishuan melihat di bagian dada cewek tersebut ada sebuah tanda yang dia kenali.
Setelah cewek itu sadar, Yishuan nemuin iblis bola super kecil yang nempel di lengannya. Ternyata makhluk tersebut terus nempel dan bikin salah satu iblis kuat, Jiao Wei, kini berhasil menemukan keberadaannya. Meskipun Yishuan sudah lupa, tapi Jiao Wei masih sangat mengingat Yishuan yang pernah bertarung sama dia, yang bikin iblis ini punya dendam besar sama Yishuan. Hingga akhirnya keduanya pun memulai pertarungan. Di tengah pertarungan ketika Yishuan menggunakan kekuatan apinya dan penyakitnya malah kambuh lagi, dia juga melihat tanda luka di bagian tubuh Jiao Wei. Dari sinilah dia mengingat kalau Jiao Wei itu merupakan iblis yang 10 tahun lalu pernah dia lawan. Pada saat itu Yishuan kecil mencegah Jiao Wei dan saudaranya Su Yao memasuki wilayah manusia dan nyuruh keduanya buat kembali masuk ke segel Bukit Kabut. Su Yao yang tubuhnya kurus kering itu sakit-sakitan gara-gara sudah sangat lama gak minum darah manusia. Makanya Jiao Wei bantuin saudaranya itu buat nyari darah manusia. Tapi mereka malah ketemu bocil Yishuan yang jauh lebih kuat dari mereka. Karena Jiao Wei tetap ngelawan dan gak mau mundur, akhirnya Yishuan gak punya pilihan lain selain membakarnya. Tapi sebelum itu dilakukan, Su Yao yang pengen bantuin malah kena serangan Yishuan dan bikin iblis sakit-sakitan itu meninggal. Sedangkan untuk Jiao Wei, dia masih hidup meskipun satu lengannya dibuntungin sama Yishuan. Itulah kenapa iblis satu itu menyimpan dendam sama Yishuan dalam waktu yang cukup panjang. Dan sekarang Jiao Wei malah ngerasa kecewa melihat Yishuan yang malah jadi sangat lemah. Bahkan buat gunain kekuatan apinya saja dia kesusahan. Yishuan juga terlihat nggak bisa beralih ke mode dewanya. Ketika Jiao Wei melepaskan serangan duri-duri beracun, Zechi datang dan menghalau duri-duri tersebut sebelum mengenai Yishuan. Bikin cewek tersebut kena beberapa duri beracun serta menjatuhkan sekantung pil keabadian. Jiao Wei yang mengambil kantung tersebut menyadari jika pil-pil itu terbuat dari sisik cilin dan dia langsung melahapnya semua. Yishuan yang coba memaksakan diri menggunakan kembali kekuatan apinya malah gagal dan dia kini sudah tak lagi bisa melanjutkan pertarungan. Pada saat-saat kritis itulah muncul bala bantuan dari seorang pria yang menggunakan api hijau dan dia adalah Wenren Jingshuan, adiknya Yishuan. Beralih ke Su Xiaoan yang kembali sadar setelah hanyut kena banjir. Dia di sana ditemani sama Tuan Bebek, binatang gak biasa yang bisa bicara. Karena si Bebek tahu tentang si Cilin kecil, Xiaoan pun mencoba mendapatkan informasi darinya. Xiaoan mengungkapkan jika dia telah kehilangan semua ingatannya 3 tahun yang lalu. Dan akhir-akhir ini dia sering mimpi aneh. Dan di mimpi tersebut juga ada si Cilin kecil. Makanya dia mencoba mencari Yishuan yang bawa Cilin kecil tersebut. Siapa tahu dia bisa kembali dapat ingatan yang hilang. Tuan Bebek malah nyuruh Xiaoan buat keluar dari Bukit Kabut karena selanjutnya akan ada banyak iblis yang coba untuk merebut makhluk tersebut dari tangan Yishuan. Dan dengan tubuh mungilnya, Tuan Bebek berkata jika Xiaoan pasti bakalan mati terlebih dahulu sebelum dapat ingatannya. Tuan Bebek emang tubuhnya lebih kecil dari Xiaoan, tapi dia ngaku kalau sebenarnya dia tuh dewa yang sangat kuat, yang kemampuannya nggak perlu diragukan lagi. Xiaoan pun bergerak mengikuti Tuan Bebek yang mencari Yishuan dengan penciuman yang tajam. Di tengah jalan, Tuan Bebek berkata kalau Yishuan itu merupakan pria muda yang sangat berbakat dalam menggunakan elemen api. Sedangkan Tuan Bebek, dia adalah bebek muda yang lebih berbakat dari Yishuan. Kata dia sih, dia itu pandai menggunakan atribut air. Yishuan yang sangat berbakat dulunya merupakan utusan elemen api. Tapi karena bertindak ceroboh, dia dilengserkan dari posisinya yang kini telah digantikan sama adiknya, Jingshuan. Setelah melihat kakaknya yang masuk kembali ke Bukit Kabut, Jingshuan sangat kesel sama si kakak yang dianggap udah ngebunuh ibunya. Tapi Yishuan ngasih tahu kalau ibu mereka itu belum mati dan sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan si ibu sama Yuan Su yang sedang diculik. Setelah tinggal di wilayah manusia dengan membawa penyesalan, akhirnya Yishuan berhasil menemukan anak Cilin yang akan dia tukar dengan ibunya di Menara Segel Agung. Itu merupakan fakta yang baru diketahui sama Jingshuan, fakta yang telah ditutup-tutupi oleh semua klan dari dirinya dan membuatnya seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Kesal sama si kakak yang selalu bertindak sendirian tanpa melibatkan dirinya, Jingshuan pun memberikan sebuah pukulan keras dan beberapa benih pun jatuh dari tubuh si kakak. Itu adalah benih api tandus. Dulu pas masih bocil, Yishuan yang mengikuti tes ujian api dinyatakan berhasil lolos ujian dengan nilai tertinggi. Bakatnya memang sudah terlihat dari dia kecil. Pas pulang ke rumah dia sangat senang ngasih tahu ibunya kalau dia dapat nilai tertinggi dalam ujian. Tapi di tengah makan dia tanya ke ibunya tentang cara meningkatkan kekuatan api merah dalam waktu singkat. Bukan buat dia, melainkan buat Jingshuan yang ingin dia berikan bantuan.
Yixuan pernah mendengar kalau mereka bisa kuat dengan lebih cepat setelah mendapatkan benih api tandus di wilayah api merah Shiruo milik klan mereka. Setelah mendengar itu, si ibu langsung ngomel-ngomel, ngomong kalau benih api tandus itu nggak pernah ada. Apalagi area Shiruo merupakan area terlarang yang nggak boleh dimasukin sama klan Wenren. Karena banyak orang yang masuk ke sana tapi nggak pernah kembali lagi. Makanya si ibu ngomel-ngomel nyuruh Yixuan supaya jangan pernah pergi ke sana. Di tempat lain, Jingxuan yang lagi latihan mukulin pohon nangis gara-gara kendali apinya masih sangat jelek walaupun dia sudah berlatih dengan keras. Tak lama kemudian Yixuan pun datang dan ngasih tahu si adik kalau dia telah lulus tes dengan nilai tertinggi dan mendapatkan posisi pertama. Dan itu justru malah bikin si adik tambah kesal. Mengerti dengan keadaan si adik, Yixuan coba menenangkan, meyakinkan si adik kalau dia pasti bisa lolos dalam tes pada ujian kedua yang akan dilangsungkan 30 hari lagi. Ngomong emang gampang, Jingxuan yang makin marah bilang kalau dia itu berbeda sama si kakak yang berbakat dan udah bisa ngendalin api merah di usia 3 tahun. Beda sama dia yang udah latihan terus, tapi sampai sekarang masih belum bisa mengendalikan kekuatan api merah dengan jago. Jingxuan ngomel-ngomel sambil mukul pohon sebelum dia pergi dan bilang kalau dia benci sama kakaknya. Dari jejak pukulan yang ditinggalkan sama Jingxuan di pohon, Yixuan melihat ada kekuatan api hijau di sana. Secara ajaib, Yixuan kini telah memasuki wilayah terlarang Shiruo, gunung aktif bersuhu tinggi yang dikatakan sangat berbahaya, dan katanya benih api tandus itu bisa ditemukan di sekitar magma di tempat tersebut. Yixuan di tengah pencarian jatuh dari ketinggian, namun tak terlalu masalah karena dia bisa mendarat dengan kekuatan apinya. Cuman pas jatuh ke bawah, muncul ledakan magma yang seakan sengaja untuk menargetkannya, bikin pendaratan Yixuan jadi kurang mulus, walaupun dia bisa berhasil selamat. Setelah memasuki lembah, dia melihat ada banyak tengkorak manusia. Kemungkinan besar mereka merupakan orang-orang yang datang untuk mencari benih api tandus, tapi mati di tengah pencariannya. Setelah kembali melakukan pencarian dan tak bisa menemukan apa-apa di tempat panas tersebut, Yixuan berpikir kalau dia juga bakalan segera mati di sana. Tapi tiba-tiba muncul iblis api yang keluar dari magma dan menangkapnya. Dia juga membawa beberapa benih roh tandus yang lagi dicari-cari sama Yixuan. Orang gede aja pada nggak bisa dapetin barang tersebut, apalagi Yixuan yang masih bocil. Ketika orang-orang mati di sana, roh mereka akan menjadi cincin yang melayang dan terjebak selama-lamanya di tempat tersebut. Dan menurut si iblis api, Yixuan juga akan segera bergabung dengan mereka. Ketika beberapa batu dijatuhkan ke dalam magma sama si makhluk api, saat itu Yixuan yang berjuang demi adiknya berhasil membangkitkan manifestasi tubuh dewa untuk yang pertama kalinya, melepaskan pita-pita oranye yang menjeratnya dan berusaha mengambil batu api tandus yang masuk ke dalam genangan magma. Yixuan juga langsung mencokot leher makhluk api yang udah ngocol sama dia. Abis dicokot dan merasakan kekuatan Yixuan yang familiar, makhluk api itu tahu-tahu sungkem dan ngenalin dirinya bernama Huohuan, makhluk yang ditunjuk oleh master tertingginya untuk mencari pewaris di sana. Setelah 1000 tahun menjaga wilayah api Shiruo dan menjaga kekuasaan dan merasakan kekuatan Yixuan, mulai saat ini dia memutuskan untuk mengikutinya seumur hidup, bahkan sampai mati. Dan inilah awal dimana Yixuan dapat pita oranye yang bisa berubah jadi berbagai macam senjata. Benih api tandus yang Yixuan ambil dari dalam genangan itu sudah dimurnikan dan siap buat digunakan. Selain satu itu, ternyata masih ada banyak benih lain di sana. Cuman perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pulang dari wilayah terlarang, Yixuan langsung pergi ke tempat adenya yang lagi latihan dan masukin sebuah benih api tandus ke dalam mulut si adik. Saking kelelahannya, Yixuan tiduran di tanah dan ngasih tahu adiknya jika benih api tandus yang didapetin dari wilayah terlarang Shiruo akan membuat peningkatan besar buat Jingxuan terhadap kendali api. Cukup mengejutkan melihat si kakak yang bisa keluar dari tempat berbahaya tersebut. Saat itu Huohuan juga ikut ngobrol kalau Yixuan itu merupakan orang pertama yang bisa keluar secara hidup-hidup dan bisa dapetin benih api tandus. Ketika melihat telapak tangan kakaknya yang terbakar setelah masuk ke genangan magma, Jingxuan merasa khawatir. Dia juga minta maaf karena sudah bicara kasar sama si kakak. Sebelum ketiduran, Yixuan nyuruh adiknya buat berhenti latihan api merah dan mencoba buat ngelatih api hijau saja. Setelah mendapatkan benih api tandus, Jingxuan berhasil lolos dalam tes kedua. Cuman masalahnya, pas hasil pengumuman dikasih tahu, di antara para Wenren yang berhasil lolos, memang ada nama Jingxuan, tapi tidak ada nama kakaknya. Meskipun Yixuan berhasil mendapatkan nilai tertinggi, tapi karena luka di tangannya, dia jadi nggak bisa ngelanjutin latihan khusus. Dan kualifikasi ujiannya sudah dicabut. Pas balik rumah, Jingxuan ketemu sama kakaknya yang ngeluh karena cuman bisa menggunakan satu tangan buat memurnikan batu api tandus. Dia juga ngasih selamat buat adeknya yang berhasil lolos ujian.
过试炼。 Kakak yang baik itu bahkan sampai saat ini masih terus murniin batu api tandus yang jumlahnya tinggal sedikit buat si adik. Lagi berantem malah curhat. Jiao Wei jadi kesal. Di saat yang sama muncul Jiao Ying yang sebelumnya berhasil kabur dan kini kembali sebagai bala bantuan. Pertarungan pun kembali terjadi dan kini Jing Xuan mesti lawan dua musuh kuat sekaligus. Ye Xuan nyuruh adiknya hati-hati sama si Blood yang punya atribut air sama listrik. Dan benar saja, Jing Xuan sempat terjebak oleh serangan listrik musuh dan Ye Xuan yang tubuhnya udah lemah mesti ngasih sedikit bantuan. Pada akhirnya Jing Xuan berhasil menumbangkan Jiao Wei dengan jurus cincin api hijaunya. Hanya saja gerakan besar tersebut terlalu menghabiskan banyak energinya dan si Blood listrik yang sempat menghilang di tengah pertarungan kembali muncul menjebak Jing Xuan di dalam tubuhnya lalu mengaliri listrik bertegangan tinggi kepadanya. Pada momen tersebut kekuatan es muncul dan membekukan permukaan serta sebagian tubuh Jiao Ying yang akhirnya mau nggak mau harus ngelepasin Jing Xuan. Kekuatan tersebut berasal dari Sentu Zie, sang utusan air. Dia menangkap tubuh Jiao Ying yang sudah tinggal sebagian dan berniat mengakhirinya. Mencoba untuk kabur, Jiao Ying kembali melakukan ledakan air. Tapi sebelum tubuhnya meledak, Zie mampu membekukan seluruh tubuhnya dan membunuhnya sampai hancur jadi berkeping-keping. Jiao Wei yang tumbang dan kembali bangkit mengeluh, menganggap jika utusan 5 elemen yang telah menyebabkan klan iblis darah punah karena menyegel mereka di Bukit Kabut tak memiliki kebajikan sama sekali. Sebelum Sentu Zie menghabisi iblis tersebut, Ye Xuan memintanya untuk membiarkan saja iblis tersebut pergi, berjanji di masa depan jika Jiao Wei masih ingin balas dendam, iblis tersebut bisa mencarinya. Beralih ke Ye Xuan, Zie langsung nampar bolak-balik dia yang dirasa nggak bisa melindungi orang-orang terdekatnya, menyebabkan ibu Ye Xuan dan adik Zie diculik. Bahkan sekarang Ye Xuan juga telah membahayakan Jing Xuan. Segala insiden yang terjadi semuanya itu karena kecerobohan Ye Xuan. 3 tahun yang lalu, sebelum diculik sama Qilin, Yuan Shu sangat excited ketika dia menerima misi kedatangan dewa di wilayah klan Wenren. Sebuah misi yang mengharuskannya untuk memberikan pengajaran kepada Ye Xuan yang belum bisa mengontrol mode dewanya menggunakan elemen air Yuan Shu. Si kakak hanya meminta adiknya untuk berhati-hati karena dikatakan bahwa Wenren Ye Xuan itu merupakan orang yang sangat kuat, terlebih ketika berada di mode dewanya. Zie juga lagi membuat seruling air dari bambu roh yang ingin dia berikan kepada si adik, benda yang bisa membantu Yuan Shu meningkatkan kontrol energi airnya. Tapi karena belum jadi, Zie baru akan memberikannya ketika sudah selesai. Di area batu merah wilayah klan Wenren, akhirnya Yuan Shu pun menjalankan misinya, melakukan sparring tipis-tipis sama Ye Xuan menggunakan elemen air yang membuat Ye Xuan merasa nggak nyaman ketika terkena serangan. Pelatihan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang yang juga sekalian berjaga-jaga dan akan bertindak jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ada juga Lin, ibu Ye Xuan, yang rasa kalau anaknya sepertinya sudah bisa mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuh Ye Xuan. Sparring pun kembali berlanjut. Ketika Yuan Shu menyentuh tanda di punggung Ye Xuan, tiba-tiba dia malah hilang kendali, menghempaskan Yuan Shu dengan kekuatan ledakan apinya dan berniat untuk lanjut menyerangnya. Di saat itulah si ibu dengan sigap melindungi Yuan Shu, menahan serangan Ye Xuan dengan tangan kosong, meredakan kekuatan api yang hilang kendali dengan menyerapnya, dan tahu-tahu si ibu langsung jatuh pingsan. Setelah dibawa ke tabib, Ye Xuan yang menguping dari luar mendapati jika meridian si ibu sepenuhnya sudah hangus. Di dalam tubuhnya juga masih terdapat energi api yang besar dan tak dapat dihilangkan, membuat hidupnya tidak lama lagi dan sudah terlambat bagi mereka untuk bisa menyembuhkannya. Salah satu tabib di dalam sempat ngomongin hal tabu, berkata kalau ibu Ye Xuan bisa selamat jika saja mereka punya sisik Qilin dari Menara Segel Agung. Ye Xuan yang mendengar hal itu tanpa berlama-lama langsung pergi ke Menara Segel Agung, dan itulah awal dari terjadinya berbagai insiden besar di sana. Makanya, 3 tahun terakhir yang terlewati, Ye Xuan habiskan dengan menyesali dirinya sendiri. Karena Ye Xuan sudah tak lagi memiliki kemampuan untuk mengawal Qilin, Zie akan membawa binatang suci tersebut bersamanya. Namun Ye Xuan minta Zie mengembalikan binatang tersebut, sebab Ye Xuan harus memenuhi tugasnya mengembalikan Qilin ke Menara Segel Agung dan kembali membawa Yuan Shu dan ibunya. Hal ini juga akan mengembalikan keseimbangan di antara dua dunia yang menjadi misi dari para utusan. Menganggap Ye Xuan gak pantas, Zie yang bodoh amat pengen pergi dan membawa si Qilin bersamanya.
Tak membiarkannya, tiba-tiba Yishuan menunjukkan kekuatan tak biasa. Dia menyerang Zie dengan api dua warna, ungu dan kuning, dan membuat pria air itu terdorong mundur. Zie nggak nyangka jika Yishuan ternyata masih menyembunyikan kekuatan yang besar. Dan karena Zie merupakan utusan air yang punya banyak pekerjaan yang belum dia tangani, pada akhirnya Qilin pun kembali dipercayakan sama Yishuan. Hanya saja kalau Yishuan gagal membawa pulang Yuansu, maka Zie sendiri yang akan membunuhnya. Di desa Dishan, ketika Pak Kades sama Zhang Liu lagi ngomongin stok pil keabadian mereka yang sudah terbatas, tak berselang lama muncul sekelompok warga desa yang ngerasa ada yang aneh dan pada nanya kenapa keluarga mereka yang dibawa berobat ke balai Chengshou masih belum ada kabarnya. Padahal mereka semua ingin tahu kondisi tentang keluarga mereka yang sakit sejak berhari-hari yang lalu. Tapi malah nggak dibolehin ketemu sama Pak Kades. Mencoba menenangkan, Pak Kades hanya berkata, sejak insiden penyerangan para iblis, para pasien telah dipindahkan ke tempat yang aman. Dan dalam keadaan yang aman pula. Warga nggak boleh ketemu dulu sama pasien yang butuh istirahat. Takutnya kalau mereka ketemu pasien sembarangan, itu akan mengganggu pasien dan menyebabkan kondisinya jadi semakin parah. Namun pada kenyataannya, para pasien yang sebelumnya dikatakan berada dalam keadaan aman, kini sedang berada di dalam sel dalam wujud monster. Ya, mereka dijadikan sebagai bahan eksperimen dari pil keabadian yang mengandung kekuatan iblis di dalamnya. Di antara mereka yang gagal, ada satu eksperimen yang terlihat mengalami perkembangan dan tak kehilangan kendali atas dirinya. Sanji, saudara kelima yang masih dalam tahap pemulihan, sedang mengasah teknik tombaknya. Wajahnya yang berubah keunguan menunjukkan jika dia telah mengkonsumsi pil dari sisik Qilin itu, yang dia sebut sebagai pil iblis. Sepertinya ada pil yang berbeda sama yang dikasih Pak Kades buat para warganya. Meskipun mendapatkan peningkatan kekuatan yang cukup besar, namun Shanji masih belum bisa mengendalikannya dengan penuh. Selama latihannya, ternyata ada Yu Qing yang ngumpet di balik pohon dan melakukan pemantauan. Yu Qing datang ke sana untuk dijadikan sebagai murid Shanji, meminta untuk diajarkan teknik tombak agar dia bisa menjadi lebih kuat dan dapat membalaskan dendam atas kematian adiknya dengan membunuh para iblis sebanyak-banyaknya. Karena kekuatan desa Dishan sudah mengalami penurunan dari insiden penyerangan iblis sebelumnya, dan buat nambah-nambahin kekuatan jika suatu waktu ada iblis yang kembali melakukan penyerangan, pada akhirnya Shanji menerima Yu Qing sebagai muridnya. Yu Qing saat itu sempat mengungkit rumor yang bertebaran di desa tentang pil keabadian yang dibuat dari sisik makhluk iblis dan telah membuat warga berubah menjadi monster. Namun Yu Qing gak percaya sama rumor tersebut, mengingat Su Xiaoan juga minum pil keabadian, tapi dia gak berubah jadi iblis. Hal ini bikin Yu Qing bertanya-tanya, apakah sebenarnya terdapat dua jenis pil yang berbeda ya? Ketika mengungkapkan pendapatnya, tiba-tiba Shanji emosinya jadi naik. Dengan tubuhnya yang mulai sedikit berubah, dia hampir menyerang Yu Qing yang dianggap cuma berbicara omong kosong. Emosi Shanji yang naik diakibatkan karena pil yang dia konsumsi. Jadi dari sini dia merasa harus lebih berhati-hati lagi dalam penggunaannya. Sementara itu Su Xiaoan yang terus mengikuti si bebek ternyata masih belum juga menemukan Yishuan dan malah nyasar ke dalam hutan terpencil. Karena sudah begini, si bebek berkata kalau dia akan menggunakan jurus rahasianya, yakni goyang itik. Dari tubuhnya keluar rumput-rumput obat langka yang dikumpulkannya dari Bukit Kabut. Karena Qilin katanya suka makan rumput-rumputan langka, Tuan Bebek akan membuat aroma racikan dari rumput obat tersebut untuk memancing Qilin keluar. Ceritanya, aroma racikan pun berhasil dibuat. Terdapat 3 botol yang memiliki aroma berbeda-beda. Ketika membuka botol pertama, jangankan Qilin yang muncul, aroma yang menyengat dari dalam botol malah langsung bikin hewan-hewan pada mati dibuatnya. Aroma yang sangat menjijikan. Di malam harinya botol kedua pun dibuka. Aroma yang muncul kali ini sangat harum. Tapi bukannya Qilin yang muncul, malah monster air yang tertarik oleh bau tersebut. Bikin si monster air terus ngejar-ngejar si bebek dan Xiaoan. Tuan Bebek kemudian menggunakan botol pertama yang aromanya menjijikan untuk menumbangkan si monster. Selanjutnya adalah botol ketiga. Walaupun Tuan Bebek percaya kalau botol terakhir nggak mungkin gagal menarik Qilin, Xiaoan yang gak percaya udah bodoh amat sama hasilnya. Ketika membuka tutup botol ketiga, tak terjadi apa-apa. Tapi setelah menunggu sebentar, terlihat ada makhluk kecil yang bergerak-gerak dari balik semak-semak. Dari bentuknya sih, mereka yakin kalau itu adalah Qilin kecil. Namun setelah melakukan pengejaran dan menangkapnya, ternyata makhluk tersebut bukanlah Qilin, tapi naga batu yang ukurannya bisa berubah menjadi besar. Di sisi lain, Ciji dan Yuan Er yang telah memasuki Bukit Kabut sedang bergerak mengikuti tanda-tanda jalan yang ditinggalkan sama Zechi sebelumnya. Mereka juga udah bertarung dengan beberapa iblis, meskipun cuman kerocok-kerocoknya saja. Mereka berdua istirahat sebentar sambil menunggu si saudara kedua yang melakukan pengintaian memberikan tanda untuk beraksi. Zechi, cewek satu ini sebenarnya berasal dari klan kayu dari 5 elemen. Namun karena dia nggak bisa mengendalikan kekuatan kayu, dia dianggap aib oleh orang-orang dari klannya dan memutuskan untuk keluar dan menjadi bawahan Ciji.
Setelah kembali membuka kedua matanya, dia kini sudah berada di kediaman Yishuan. Di sana juga ada cilin kecil. Cuman karena dia masih terluka, dia nggak akan mencuri cilin kecil dulu. Sebab dengan kondisinya yang belum fit, meninggalkan Bukit Kabut akan sangat sulit. Yishuan yang telah menyelamatkan cewek tersebut kemudian datang membawa senjata Zechi yang dia jatuhkan di tengah pertarungan sebelumnya. Karena dia sudah membantu membalut luka Zechi, sekarang Yishuan minta cewek tersebut buat nolongin bersihin noda di punggungnya. Pada saat itu Zechi melihat tanda segel 5 utusan elemen di punggung Yishuan. Tapi itu dulu, gara-gara bertindak ceroboh, akhirnya Yishuan gak cuma dilengserkan dari posisinya, dia juga bahkan diusir dari klannya. Zechi jadi ngerasa kalau dia sama Yishuan itu punya nasib yang gak jauh berbeda. Ketika memeriksa tubuhnya, Zechi mendapati ada parasit Gu yang nempel di leher Yishuan. Dikatakan bahwa ketika parasit tersebut bersarang di dalam tubuh, maka dia akan menyerap darah dan vitalitas sampai inangnya mati. Dan ternyata inilah yang menghambat Yishuan ketika dia menggunakan kemampuan elemennya. Ketika aktif, parasit tersebut akan membuat sang inang hilang kesadaran dan memberikan rasa sakit yang tak tertahankan. Zechi sendiri berasal dari klan kayu yang mahir dalam pengobatan. Cuman dengan kekuatan yang sekarang, dia masih belum mampu menghilangkan parasit tersebut. Zechi cuma punya tanaman rumput obat yang hanya bisa meredakan nyeri leher Yishuan untuk sementara waktu. Karena tak memiliki banyak waktu, Yishuan berniat untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju segel agung. Dan karena kakaknya lagi terjangkit parasit, Jing Xuan juga minta buat ikut. Gak masalah juga dia ninggalin kerjaannya sebentar, karena penghalang api di cincin segel api udah diperkuat sama dia sebelumnya. Tapi justru itulah masalahnya, kata Yishuan. Karena adiknya memperkuat penghalang tersebut, itu malah mengurangi kemampuan api Jing Xuan menjadi setengahnya. Sebagai adik yang selalu ditinggal mulu sama kakaknya yang berjuang sendirian, kali ini Jing Xuan memaksa untuk ikut. Dia gak mau lagi jadi orang bodoh yang gak tahu apa-apa seperti sebelum-sebelumnya. Melihat adiknya begitu emosional dan cukup keras kepala, gak ada pilihan lain selain membiarkannya buat ikut. Dauli, si saudara kedua yang melakukan pemantauan dan mencium jejak-jejak reaksi pil keabadian, membawanya ke sebuah lokasi bernama Hutan Ilusi Ungu. Dia meyakini akan menemukan cilin kecil di tempat tersebut. Merasakan pergerakan dari arah lain, dia melihat ada 4 makhluk batu berbentuk naga, macan, burung, sama kura-kura yang lagi mengangkut Xiao An bersama Tuan Bebek. Xiao An saat itu merasa sangat jengkel sama si Bebek yang bukannya membawa mereka pada cilin, tapi malah bikin mereka ditangkap makhluk-makhluk batu gak dikenal. Sebenarnya Tuan Bebek sih bisa ngelepasin diri karena tubuhnya yang kecil, tapi dia kelihatan gak mau ninggalin Xiao An begitu saja. Setelah melakukan pengintaian, Dauli akhirnya bergerak untuk menyelamatkan Xiao An. Dia menghancurkan sangkar batu dengan sebuah tebasan, lalu membawa Xiao An pergi bersamanya. Tapi nampaknya nggak segampang itu buat bisa kabur. Keempat makhluk batu tersebut bisa mengejar Dauli, menjadi bentuk seperti batu nisan yang melakukan pengepungan 4 sisi dan menghimpit tubuh targetnya di tengah-tengah. Ketika mencoba menyerang salah satu batu, batunya bisa kembali utuh dalam waktu singkat. Karena kekuatan masih belum cukup untuk bisa terbebas dari makhluk batu aneh tersebut, Dauli juga mencoba menambah kecepatannya dalam menyerang targetnya. Tapi hal itu tetap tak berhasil. Dari benturan sebelumnya, batu naga jadi tahu ketika wajah Dauli berwarna ungu, kecepatannya akan bertambah, sedangkan wajah kuning untuk meningkatkan kekuatannya. Sadar dia tidak akan bisa lolos hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Dauli minta Xiao An untuk mengambil pil bom yang diikat di pinggangnya. Selanjutnya si paman akan membuat celah bagi Xiao An untuk melemparkan pil bom tersebut ke langit. Dengan demikian maka bala bantuan akan segera datang. Dauli dengan kulit kuningnya mulai kembali melakukan serangan terhadap batu-batu di sekitarnya. Pada momen tersebutlah Xiao An melemparkan pil bom ke atas. Walaupun tetap pada akhirnya keduanya berhasil ditangkap sama keempat makhluk batu itu. Aura iblis yang sangat kuat pun terasa dari arah lain, berasal dari arah kedatangan Chiji dan Yuan Er yang sudah tiba di sana. Tapi Tuan Bebek yang lagi nonton pertarungan sadar jika aura iblis kuat itu bukan berasal dari kedua human yang baru datang, tapi makhluk lain yang ada di belakang mereka. Dia adalah iblis bertubuh besar, Shan Chu. Dia menghajar kedua human di depannya yang ngalangin jalan dan langsung bergerak menuju ke arah para batu. Meskipun telah menghalangi pergerakan si iblis dengan beberapa penghalang batu, tapi itu terlihat tak berguna. Shan Chu bisa menghancurkan semuanya. Berbagai macam formasi juga sempat diaktifkan oleh keempat makhluk batu tersebut, dan semuanya tidak ada yang berguna di hadapan kekuatan besar sang iblis. Pukulan Shan Chu bahkan mengandung kristal pelarut hijau yang membuat pemulihan para batu jadi melambat. Shan Chu ternyata menargetkan sebuah kantung yang dibawa oleh Dauli, kantung berisikan pil yang dibuat dari sisik cilin. Serangan lemparan pedang dari belakang Chiji secara diam-diam dapat dihindari oleh target. Itu menjadi serangan pengalihan buat Yuan Er yang memiliki kesempatan buat nyelamatin Dauli sama Xiao An.
yang kemudian langsung diminta untuk segera mundur. Sedangkan si saudara pertama dan ke-8 akan melakukan baku hantam melawan Shanchu. Bakalan merepotkan ini, kata Tuan Bebek, gara-gara level musuh satu ini setara sama Chenso. Pertarungan pun akhirnya tak terelakkan. Baru beberapa kali adu serangan, tangan Chiji langsung terasa kebas, seakan seperti dia sedang menyerang baja super keras. Membutuhkan banyak upaya hanya untuk bisa mendaratkan sebuah serangan yang menghasilkan damage buat dia. Seperti di saat Yuan Er yang habis dipukulin habis-habisan menggunakan rantai untuk menjerat tubuh Shanchu, lalu dilanjutkan oleh Chiji yang pengen belah musuh dari bahu ke bawah. Niatnya, tapi dia cuma bisa menghasilkan serangan yang gak terlalu dalam. Senjatanya yang merepotkan pun berhasil dilelehkan sama magma yang keluar dari tubuh Shanchu. Keduanya juga hampir tak bisa memberikan perlawanan lagi ketika Yuan Er, si gendut, kedua tangannya melepuh gara-gara kena magma panas. Sedangkan Chiji harus kehilangan satu lengannya yang dibekukan dengan kristal pelarut hijau, dan dia terkena pukulan berat dari Shanchu. Menyadari Chiji yang juga membawa pil dari sisik binatang suci, musuh berniat untuk mengambilnya. Sebelum itu terjadi sebuah anak panah melesat mengenai mata Shanchu dilakukan oleh Zechi. Sebelum akhirnya tubuh iblis kekar tersebut dilempar ke dinding oleh pita oranye Huo Huan milik Yishuan. Sementara itu Jiao Wei yang kembali menemui kedua bosnya lapor kalau dia tidak berhasil membawa pulang binatang iblis suci Qilin. Itu membuat Chisou ngomel-ngomel ke dia. Namun amarah iblis super kuat tersebut berhasil diredam oleh Jiao Wei yang dapat membawa pulang sekantung pil keabadian. Di sisi lain, di tengah jalan, Xiao An minta agar paman keduanya berhenti minum pil keabadian. Xiao An takut kalau paman keduanya nanti malah berubah jadi monster kayak si paman ke-6. Daoli saat itu hanya mengatakan jika dia tidak akan berubah menjadi monster, tanpa memberikan alasan kenapa. Keduanya pun lanjut bergerak pulang untuk melakukan pengobatan. Karena Daoli nggak mau ngasih tahu tentang kebenaran dari pil tersebut nanti setelah pulang, Xiao An berniat pengen bertanya langsung sama nenek Shanpo yang dirasa mengetahui sesuatu. Kembali ke medan pertarungan, Chiji yang telah kehilangan lengan kanannya minta Zechi buat bersiap-siap karena mereka akan mengambil Qilin kecil ketika datang kesempatan. Tuan Bebek di arah lain terlihat sangat senang karena dia bisa kembali ketemu sama Yishuan serta memintanya untuk berhati-hati karena iblis yang harus dilawan kali ini sangatlah kuat. Karena Yishuan merupakan sosok yang telah membunuh Chenso, Shanchu gak mau ambil resiko dan dia langsung power up dengan mengkonsumsi sekantung pil yang didapatkannya dari Daoli. Dia kemudian bertransformasi menjadi lebih menyerupai manusia. Tubuhnya sedikit menyusut tapi tetap keker. Soal kekuatan gak usah ditanya lagi, Shanchu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Kali ini Yishuan bertarung bersama sang adik melakukan combo serangan terhadap musuh. Karena Yishuan gak bisa memasuki mode dewanya dan Jingxuan hanya memiliki setengah dari kekuatannya, Shanchu nampak lebih mendominasi arah dari jalannya pertarungan. Posisi mereka berdua mulai tersudutkan ketika Jingxuan tidak bisa bergerak di saat tubuhnya dihimpit oleh kristal magma panas yang membuatnya tak bisa menggunakan kekuatan apinya. Yishuan yang harus memberikan perlindungan untuknya juga kena tusukan tangan lancip musuh. Saat itu Yishuan minta adiknya untuk mengumpulkan energi dan balik melakukan serangan balik di saat ada kesempatan. Tapi sial, parasit Gu di leher Yishuan malah aktif di momen yang kritis, bikin rasa sakit yang mesti dia terima jadi double-double. Zechi yang pengen bantuin Yishuan yang nyeri lehernya kumat disuruh jangan ikut masuk ke dalam pertarungan, mengingatkan jika prioritas mereka adalah mencari Qilin kecil. Tuan Bebek yang pengen ngasih bantuan nyuruh Qilin kecil buat lepasin segel di paruhnya, tapi nampaknya Qilin kecil sama sekali nggak ngerti omongan Tuan Bebek. Melakukan serangan balik, Yishuan memaksa menggunakan kekuatan api untuk membebaskan adiknya, yang lanjut hajar Shanchu pakai Rasengan hijau.
Tetapi ketika Jing Xuan melihat keadaan sang kakak, Shanchu melompat cepat dan mendaratkan sebuah tinju berat kepada Jing Xuan tepat di samping kakaknya. Yi Xuan pun langsung auto ngamuk-ngamuk. Kejadian tersebut telah memicu aktifnya kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya, bukan mode dewa. Kali ini Yi Xuan mengaktifkan mode Yin Yang. Seluruh tubuhnya menghitam dan dipenuhi oleh kekuatan api kuning dan ungu. Kemudian Yi Xuan menarik parasit Gu keluar dari tubuhnya dan meledakkannya, sebelum akhirnya dia menggampar bolak-balik musuhnya. Ketika memasuki mode Yin Yang dalam suatu pertarungan, seluruh area akan terkena distorsi, membuat pemandangan menjadi hitam dan putih. Yi Xuan mengeluarkan ulti Beheaded Fire, menyemburkan kekuatan api dari tangannya yang bikin setengah tubuh Shanchu langsung meleleh dibuatnya. Dan sebagai eksekusi, Yi Xuan melepaskan Fire Dome. Dia menurunkan kubah api kuning dan ungu dari udara ke bawah. Tempat di mana Shanchu berada membuat tubuh dari iblis tersebut hangus tak tersisa. Menyaksikan kekuatan Yi Xuan yang terlalu membahana bikin para penonton langsung pada diam tanpa kata. Setelah mengaktifkan kekuatan yang luar biasa, Yi Xuan yang kelelahan pun langsung jatuh ke permukaan. Dia merasa cukup senang bisa melihat sang adik yang masih hidup. Tapi di saat itulah Ji, paman-paman yang licik, memanfaatkan kesempatan buat nyandra Jing Xuan, mengancam kalau Yi Xuan gak ngasih cilin kecil kepadanya maka dia akan membunuh Jing Xuan. Karena sekarang Yi Xuan hanya memiliki adik sebagai keluarganya, nggak pikir panjang Yi Xuan pun nurutin permintaan Ji memberikan cilin kecil kepadanya. Ketika Zechi bergerak untuk mengambil cilin, dari sinilah Yi Xuan baru tahu kalau cewek tersebut merupakan bagian dari anggota manusia yang licik. Permukaan yang mereka pijaki mulai mengalami keruntuhan. Pas Zechi pengen ngasih cilin ke Ji, dia mulai ragu sama perbuatannya. Hatinya juga mulai tergerak gara-gara Yi Xuan yang meskipun udah diusir dari klannya, tapi masih tetap peduli sama misi untuk menjaga keseimbangan dunia. Akhirnya Zechi tak menyerahkan si cilin kecil karena merasa jika menuruti Ji merupakan tindakan yang tak dibenarkan. Permukaan yang runtuh bikin Ji harus melepaskan Jing Xuan yang kemudian jatuh ke bawah. Dengan sisa kekuatannya, Yi Xuan menarik tubuh sang adik dengan pitanya. Tapi masalahnya, Yi Xuan udah kehabisan kekuatan buat narik tubuh adiknya ke atas. Tuan Bebek ngasih bantuan, tapi nggak terlalu berguna. Jadi yang bantuin narik talinya ya si Zechi. Tapi sial memang, pas tubuh Jing Xuan berhasil diangkat ke atas, malah Yi Xuan yang mesti jatuh ke bawah bareng sama si Tuan Bebek. Yang lebih parahnya lagi ialah ketika Ji kembali dan menusuk Zechi dari belakang, tepat di bagian jantungnya, lalu merebut cilin kecil dari tangannya. Membuatnya tepat berada di ambang kematian. Tubuhnya terkapar di depan Jing Xuan yang juga udah ada di ambang kematian. Matanya terbuka namun dia tak sadarkan diri. Hal ini menyebabkan cincin segel api 5 elemen menjadi melemah. Jisoo dan Tanso yang menyadarinya tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menghancurkan segel 5 elemen yang mengekang mereka. Ini bencana. Tak lama setelah segel 5 elemen dihancurkan, Ching Pi si iblis kodok datang untuk membawa pesan bahwa Shanchu telah tewas dalam sebuah pertarungan. Tak diduga iblis kuat yang hanya bisa dikalahkan oleh ketiga iblis tingkat tinggi itu bisa kalah. Sedangkan untuk binatang suci telah berhasil direnggut oleh pihak manusia yang kabur menuruni bukit kabut. Tak tinggal diam, Jisoo merintahkan seluruh iblis yang ada di sana untuk mengejar manusia yang membawa cilin dan merampasnya. Di tempat Zechi dan Jing Xuan yang lagi terkapar, Churen, cewek utusan elemen bumi pun datang bersama dengan para makhluk batu sebelumnya yang ternyata berada di bawah perintahnya. Churen tiba-tiba kembali menghidupkan Zechi setelah mengeluarkan energi keunguan dari dalam tubuhnya. Zechi kebingungan kenapa dia masih hidup padahal jantungnya udah ditusuk, bahkan tak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Begitu pula dengan Jing Xuan yang tak lama setelahnya kembali tersadarkan. Karena merasa bingung, Zechi pun tanya kenapa dia sama Jing Xuan yang mestinya sudah mati taunya masih hidup. Churen kemudian jelasin jika hutan ungu ilusi merupakan tempat yang dipenuhi dengan miasma zat hutan ungu yang ketika dihirup oleh seseorang dan tidak membuang zat tersebut tepat waktu dari dalam tubuh, maka itu akan meracuni pikiran dan membentuk imajinasi hingga membuat mereka memasuki kegilaan. Dan kegilaan tersebut kini telah terjadi kepada para manusia yang sempat masuk ke sana. Contohnya Xiao An.
Dia tak tahu malah menusuk pamannya sendiri, dan Chiji ternyata yang dibawa lari olehnya bukan binatang suci, melainkan kepala saudara kedelapannya. Sementara itu, ketika jatuh dari ketinggian bersama si bebek, Tuan Bebek satu ini yakin kalau mereka berdua pasti bakalan mati jika jatuh dari ketinggian segitu. Di saat itulah, paruh Tuan Bebek kena reruntuhan batu yang secara tak sengaja melepaskan segelnya, membuatnya bisa berubah bentuk jadi pria tampan pengguna atribut air yang memberikan pertolongan kepada Yeshuan. Dan itulah ending dari serial Fog Hill of Five Element season pertama dan kedua. Jangan lupa buat nonton videonya secara langsung supaya kalian bisa dapat pengalaman baku hantam yang lebih epic dan intens. Karena ini merupakan salah satu donghua baku hantam paling mantap teman-teman. Koreonya, beuh.